Ya, teman-teman, hari ini tanggal 5 bulan 11 di pagi hari sebelum pembukaan market ya. Ini bagian ketiga. Jadi ini adalah emiten-emiten teman-teman yang semalam ya. Yang semalam belum sempat saya bahas, akan kita bahas dan teman-teman mohon maaf ya apabila pembahasannya mungkin ada yang kekurangan gitu teman-teman. Kita juga manusia penuh salah dan dosa. Adapun analisa adalah sebagian daripada upaya kita bagaimana kita bertahan di pasar modal Indonesia ya. Dan kita harus optimis terhadap apapun walaupun sekarang pasar lagi bearish, tapi setelah melihat ada pungutan dari Bandar Poren ya mudah-mudahan sih IHSG untuk bulan November ini menghijau ya, ya minimal setengah bulan lah menghijau ya. Target ke 8.000 apakah bisa mungkin terjadi teman-teman ya. Karena apa? Karena kita harus optimis untuk menghadapi market apapun yang terjadi teman-teman. Dalam keadaan bearish atau bullish kita harus bertahan di market dan kita harus punya strategi-strategi untuk menghadapinya. Baik teman-teman, terima kasih yang telah memberikan subscribe, terima kasih yang telah memberikan komentar-komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan belum dibahas. Mohon maaf gitu ya, belum saya bahas. Mungkin nanti akan kita bahas di lain kesempatan yang lebih baik lagi ya. Sementara ini kita akan update saham punya emiten teman-teman saja dulu dan harga wajar. Mungkin kedepannya akan kita bahas secara periodik ya, berjenjang lah untuk jawaban-jawaban yang di luar daripada itu. Satu lagi terima kasih kepada yang sudah memberikan saya super thank gifts ya, luar biasa. Dan teman-teman yang sudah subscribe lama, saya ucapkan terima kasih tidak terhingga kepada teman-teman yang setia dengan channel ini. Apapun yang terjadi teman-teman, apabila ada kesalahan lah kita tetap berobat jalan saja teman-teman ya. Kita perbaiki karena kita sama-sama belajar teman-teman ya. Mungkin analisa teman-teman dengan saya ada perbedaan gitu, tapi kalau ada persamaannya kenapa enggak gitu ya. Kalau ada perbedaan ya wajar lah teman-teman ya, karena kita masing-masing orang punya pemikiran dan cara pandang berbeda ya. Oke, langsung saja ada Citi. Citi ini ada pertanyaannya. Beli di 127, apakah terlalu cepat belinya? Adakah kemungkinan turun? Nah, Citi ya. Citi kita lihat posisi dulu teman-teman. Nah, kalau teman-teman pingin lihat murah atau mahal, nah, posisinya seperti ini teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa memperhitungkan dan mempunyai rencana. Nah, contoh ini Citi nih. Citi 1 tahunan itu dalam posisi mahal nih ya. Soalnya di atas garis tengah. Sembari sudah oper di 138, malahan bisa oper-opernya kedua kali 146 ya. Itu secara 1 tahunan. Nah, cara pandang berbeda lagi teman-teman lihat untuk 3 tahunan. Oh, sekarang sedikit agak mahal. Bukan mahal. Kalau sini kan 1 tahunan mahal ya, tapi tidak terlalu mahal, setengahnya mahal gitu ya. Kalau ini sedikit agak mahal, jadi ada kecenderungan naiknya itu agak lumayan lah. Kita lihat tinggal 5 tahunan teman-teman. Oh, ternyata kalau 5 tahunan dalam jangka dari sini ke sini itu ternyata ini dalam posisi murah teman-teman tuh. Jadi kalau disimpan agak lama kemungkinan bisa naik ke atas, betul bisa. Kita lihat lagi jarak 10 tahunan. Oh, lagi murah banget karena untuk ke harga tengahnya itu 300 ya, karena dia kan baru buka tahun 2018. Nah, mungkin bisa mencapai ke harga tengahnya sementara ini dari tahun berapa nih? Dari tahun 2018 tidak bisa nyampe-nyampe ke harga tengahnya. Nah, teman-teman bisa oh ya oke lah, saya akan beli gitu kan. Contoh, saya akan beli nih tapi akan saya simpan agak panjang dikit ya, paling jeblos mungkin ke area 50 lagi dah gitu ya. Nah, walaupun satu jarak jangka pendeknya teman juga harus berpikir, oke, nanti saya akan beli sekarang. Ketika dia turun ke angka, nah ke angka 100 karena di harga tengahnya saya akan average contoh. Dan ketika mungkin kan harga teman-teman di harga sini ya 113 contoh, atau enggak di 112 lah contoh lagi. Ketika teman-teman wah ini turun lagi nih, nah kalian udah punya rencana, saya akan ngambil di 79 kalau enggak di 672 nya gitu kan. Nah, udah kan average teman pasti kan ada tengah-tengah, adanya saya cenderung aman kalau di 100 gitu kan. Kenapa? Jarak 3 tahunan kalau 100 itu dalam posisi murah di sini nih. Nah, apalagi dalam jangka waktu agak panjang dikit, tinggal saya sabarnya aja. Wah, itu mau 100 murah banget gitu kan. Nah,
Jadi teman-teman punya rencananya seperti itu untuk jangka pendek, jangka menengah sampai jangka panjangnya. Jadi walaupun nyangkut, teman-teman dalam posisi tenang nantinya ke depannya ya. Seperti itu. Nah, kalau mau pungut lagi contoh-contohnya di mana? Kalau saya udah cenderungnya, oh ini mau ke arah ke si ekor hijaunya. Nah, saya akan tunggu di sini 105-nya. Kenapa? Ini masih si MA10-nya masih berada di atas ya, masih di atas candle. Walaupun di sini ada gap, saya kecenderungan saya tidak akan ngambil teman-teman. Mungkin untuk jangka pendek oke lah untuk swing, bukan swing, scalping gitu ya. Bukan scalping juga, saya ngambilnya akan hari ini. Wah ini turun nih, gitu kan. Saya coba untuk scalpingan gitu kan. Nah, kalau untuk swing, upayakan teman-teman ngambilnya itu ketika si MA10 di bawah candle, upayakan gitu ya. Kenapa? Karena disitulah ada tanda-tanda untuk ke atas. Walaupun di bawah ke bawah lagi, tapi teman-teman sudah punya rule-nya, punya aturan tersendiri. Saya punya aturan tersendiri, teman-teman. Contoh, kalau teman-teman tidak punya aturan seperti itu, oke lah. Dari harga tertingginya ini berapa persen? 15%. Saya akan ngambil ketika di harga tinggi 15%. Berarti kan kecenderungan 15% ke atasnya teman-teman ya. Untuk penurunan gini nih teman. Cara ngitungnya lebih mudah teman. Kalau saya ngambil sekarang, contoh kemarin gitu ya, kenaikan kemungkinan jangka pendeknya 18%, tapi penurunannya kemungkinan 16%. Jadi kan seimbang. Nah, yang lebih baik itu penurunannya sedikit, contoh 5%, kenaikannya sampai 20%. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi harus ada keseimbangan antara kalau yang hobi cut loss gitu ya. Kadang-kadang dia pakai stop loss kan. Oke lah, saya ngambil sekarang, nanti stop loss di harga sekian gitu. Jadi sudah terukur. Nah, kecuali teman-teman ini jangan pernah all in ketika saham itu sudah naik ini berapa persen nih? 70% lah. Nah, ini udah dalam tahap koreksi teman-teman untuk 100% ya. Oke lah teman-teman ngambil di angka 57%-nya contoh gitu ya. Pas udah lumayan nih, udah turun cuma sedikit doang turunnya teman dari harga agak sedikit ya. Cuma berapa persen ini? Cuma 17%. Artinya kemungkinan naik hanya 17% gitu kan. Tapi penurunannya bisa sampai 105 contohnya, jadi berapa persen nih? 13%. Seimbang nggak antara kemungkinan naik sama kemungkinan turunnya? Lebih baik teman-teman meminimalkan. Aduh salah tuh. Jadi upayakan teman-teman sebisa mungkin minimalis lah untuk kerugiannya. Contohnya penurunannya, bukan kerugian lah. Contohnya kerugiannya bukan kerugian, penurunnya 5% lah, adalah ambang batas 5%. Nanti saya akan bertahan di situ gitu kan. Kecuali kalau 10%, teman-teman mungkin ada yang cut loss, silahkan gitu kan, terserah teman-teman gitu kan. Kalau saya cenderung teman-teman kalau seperti ini saya tidak akan ngambil dulu teman-teman. Ini kan namanya spekulasi. Kenapa spekulasi? Karena si MA10-nya masih berada, karena saya punya aturan tersendiri gitu ya. Makanya teman-teman punya aturan tersendiri untuk pengambilan, kecuali ini ada kecualinya. Oke, saya ngambil sekarang ke sini, tapi saya melihat di sini. Nah, di sini ada poren teman-teman, ada poren. Wah, poren masuk nih ya. Wah, siapa nih poren? Tanggal berapa nih? Tanggal 4. Tanggal 4-nya coba siapa masuk? Nah, ada CC masuk 3,5 ribu. Ya, kemungkinan ke atas ada nih. Nah, mungkin teman-teman bisa seperti itu ya. Jadi upayakan teman-teman punya aturan tersendiri nanti ketika trading. Enggak kecepatan, enggak ada istilah kecepatan, enggak ada istilah terlambat. Yang penting kalian punya aturan tersendiri ya. Saya akan ngambil sekarang, kalau turun seperti 10%, 5%, saya akan ambil lagi, atau enggak cut loss di sekian persen kalau yang hobi cut loss gitu ya. Cuman kalau saya sendiri, saya cenderung untuk bisa minimal kerugian saya itu ya, saya suka ngambil di bawah, karena saya sesuaikan dengan prinsipnya bahwa saham itu harus ngambil di bawah gitu. Kita harus kembalikan lagi kepada posisi dasarnya gitu ya. Ilmu dasarnya itu ya beli di bawah jual di atas gitu teman-teman ya. Bukan beli di atas jual di bawah, ataupun beli di atas jual di atas, artinya kejemput gitu kan. Cuma kecuali kalau beli di atas jual lebih atas, nah mungkin itu bisa. Nah, ini target yang saya tentukan sudah tercapai ya, udah terputus, kita hapus. Tinggal satu lagi di 155. Kali itu kalau target saya 155. Kenapa nanti mungkin teman-teman bisa lihat tersendiri gitu ya. Ini
harga wajarnya teman-teman di 362 sama 105. Jadi teman-teman terserah mau ngambil yang mana untuk harga wajarnya. Nah kalau menurut saya sih ini karena ada pengambilan yang kemungkinan akan ke atas, bisa jadi karena ini lagi sideways atas ya. Dia asal aja kan jangan jeblos ini teman-teman. Jeblos ini kan ini udah bikin lagi si ekor hijau ya. Nah si ekor hijau kemungkinan akan ke situ, biasanya suka akan menyentuh ke situ lagi. Tapi kalau sekarang lagi ada pungutan dari bandar lokal ya biasa, bandar foreign ya biasanya mereka, apalagi CC yang ngambil ya. Kalau CC yang ngambil biasanya suka bagus gitu. Tapi CC di sini jualan. Jadi dia ngambil 8 jual 4 ya. Sisanya tinggal 3,5 lagi. Yang mudah-mudahan sih ini bisa menjadi apa namanya petunjuk lah gitu buat teman-teman apabila nanti mau melakukan pembelian gitu ya sahamnya. Tapi itu tergantung sama teman-teman sih gitu ya. Kalau saya cenderung seperti itu. Sebagai kabarnya bahwa CT ini lagi diakumulasi sama bandar CC, tapi dia CC bukan ngambil bulat tapi dia jualan ya. Mungkin seperti itu teman-teman ya untuk CT ya. Di target saya masih 155, belum ketemu sama bodinya, hanya ketemu sama candle shadownya ya. Mudah-mudahan sih bisa tembus ke situ ya. Mudah-mudahan dia di sideways atas tidak lepas daripada 115-nya. Adakah dia sideways atas ya terus-terusan, kemungkinan kenaiknya ada. Cuman kita targetnya untuk jangka pendeknya ya, jangka menengah lah. Jangka menengahnya hanya sampai ke angka 175. Saya tidak berani ke 175, hanya 155 saja ya. Oke teman-teman, nanti kalau udah naik baru kita akan bahas lagi. Lanjut, ada PMMP. PMMP itu katanya all time low di harga 120 ya sekarang, berarti ya harga kemarin dan dia meninggalkan gap ya, dan garis yang saya gariskan sudah terlampaui, artinya kita hapus saja. Biarkan. Nah ini ada gap teman-teman, 1 2, ini gap kita tandai lagi deh. Ini gap 1 ya, tanda untuk kenaikan. Nah ini kenaikannya kapan? Nah kita akan konfirmasi apa setelah MA nya teman-teman. MA 10 sudah mulai ke bawah dan di bawah candle, di bawah ini nih. Nah pada inilah gitu di bawah candle. Biasanya dia kalau MA 10 sudah mulai di bawah candle, artinya dia kecenderungan, ingat ya, kecenderungannya akan ke atas. Jadi ke atasnya lebih memungkinkan sekitar 60%. Kalau ke bawahnya 40%, dengan catatan si MA-nya udah menuju ke atas, udah mulai agak ngadah dikit lah gitu ya. Agak ngadah dikit dan ditandai dengan candle hijau ya. Kalau ini kan MA 10 masih di atas dan kemarin baru dead cross ya. Mudah-mudahan sih ini betul kan di 120 ya. Kita cek PMMP ya. Kita cek PMMP ini posisi betul apa enggak ya. Di sini dalam jangka waktu 3 tahunan aja dalam posisi dia ini istilahnya di bawah banget gitu ya, udah under gitu. Ini undernya udah 2 kali selama 3 tahun, artinya ini sudah turunnya udah dalam banget ya. Ini udah harga sekarang itu adalah harga terendah selama berapa tahun nih, dari mulai tahun 2020, berarti 4 tahunan ya, 3 tahunan ya, 3 tahunan lebih. Itu berarti si PMMP ini dalam posisi paling rendah ya, paling rendah ya. Apakah akan ke bawah lagi? Di sini kan sudah tidak ada tahanan teman-teman, jadi antrinya kalau mau ke bawah juga bisa ke bawah lagi ya. Nah ini juga kan si candle hijau tercapai ternyata ya, apalagi akan menuntaskan PR-nya ya. Ini mudah-mudahan dia ini menuntaskan PR-nya. Tapi di sini tidak ada tanda-tanda pengambilan untuk hari ini ya. Untuk hari kemarin, mudah-mudahan untuk hari ini ada pengangkatan ya, atau enggak ada akumulasi lah gitu dari bandar foreign ataupun lokal. Karena di sini lokal cenderung yang ngambil adalah teman kita yang paling banyak ya. Terus di foreignnya siapa yang ngambil? Di sini ada si AK yang 928, artinya tidak terlalu banyak ya. Dia jualan tidak, coba kan di sini ada shadow. Kalau shadow biasanya suka jualan, dan si AK juga jualan sama-sama teman-teman. Ngambil 2000, ngejual 1200. Dan si CC ngambil 700, ngejual dia average 700, dia cenderung ngejual 7000 ya. Artinya dia berupaya untuk keluar dengan cara average. Jadi kalau dia keluar ya pinter, berarti teman-teman udah average ya langsung dia ngejual barang dengan harga yang lebih banyak lagi. Jadi dia ngambil barang sedikit tapi untuk average-nya, dan average-nya udah bagus, maka dia akan keluar ya.
Nah, seperti itu teman-teman, ini kita tunggu aja konfirmasi daripada Bandar Poren sama lokalnya untuk ngambil kembali, karena di sini belum ada tanda-tanda si Bandar Poren juga ngambil, terus si Bandar lokal juga ngambil, dan cenderung si MA10-nya masih berada di atas candle. Walaupun ada kenaikan sementara, mungkin bisa jadi teman-teman, cuman untuk kenaikan yang lebih enaknya itu ketika si MA10 sudah mulai di bawah candle ya. Seperti itu teman-teman ya untuk PMMP ya. Teman kita nyakut di 135 berapa persen 135 teman-teman. Kalau nyangkut 134, nah sini berapa persen? Baru 11% ya. Nah, baru 11%. Sini juga ada tanda-tanda muka atasnya dengan tanda si apa namanya? si gap ya. Target saja 203 itu hanya terlewati aja. Target saya itu di 239,238 nih teman, tanggal 28 bulan 9 belum tercapai juga ya, biarin karena target mungkin ya harus ke bawah dulu ya baru dia mau ke atas ya, karena banyak PR ini juga, kan PR harus dituntaskan dulu nih. Mudah-mudahan sekarang lagi dalam posisi menuntaskan PR-nya. Oke, untuk PMP seperti itu teman-teman ya. Ada SMGR, kita lihat SMGR turun terus katanya, turun terus. Kita lihat turun terusnya di mana. Oke, turun terus karena ada pembuangan dari bandar lokal dan Poren. Kita cek di sini untuk SMGR. Nah, SMGR untuk 3 tahunan betul dia dalam posisi turun terus, cuman ada sedikit support di angka 3454 ya. Kita cek nanti ya. Untuk 5 tahunan juga sama, supportnya di harga tadi ya. Kita cek lagi 10 tahunan. Dia lagi posisi under value teman-teman. Jadi kalau beli sekarang akan jaga panjang dikit aja. Ini kan berusaha untuk mantul tapi tidak kuat untuk mantul, maka diturunkan kembali. Ini target yang saya gariskan penurunannya sudah terlewati ya. Kita hapus saja. Ada satu lagi target penurunannya di angka 3427 ya. Nah, di situ mungkin akan menjadi target selanjutnya gitu ya. Kita lihat untuk penurunannya tinggal berapa persen? Tinggal 4% lagi, sedikit lagi teman-teman ya. Nah teman-teman, ini juga garis yang saya gariskan kemarin waktu target untuk kenaikannya sudah tercapai, artinya kita hapus juga. Target sesungguhnya saya berada di 588 teman-teman ya. Nah ini tanda-tanda kenaikan apakah ada? Kita lihat perbesar sedikit. Di sini ya kepala kembar. Nah disinilah teman-teman tanda-tanda yang akan kalian lihat ya. Di sini ada si kepala merah yang kecil ini nih. Dia kan open bawah, tapi di sini juga sama open bawah ya. Bukan teman. Sorry. Di sini nih teman-teman. Di sini ada target gap dikit ya. Ada gap dikit aja. Nah, itu mungkin akan menjadi target kenaikan ke situ teman-teman ya. Apakah dia turun terus? Kenapa biarin aja turun terus? Kenapa? Karena dia lagi dibuang sama bandar lokal dan Poren. Tunggu aja pungutan dari bandar lokal dan Poren untuk emiten SMGR, karena si pemilik SMGR-nya, artinya si bandar SMGR-nya lagi melakukan pembuangan dulu ya. Mungkin dia mau kemana ya, kita lihat di sini 3.600 di sini PR hasilnya 3.100, mungkin mau ke 3.300 3.100 atau di bawahnya, ataupun ke 3.400. Kita tunggu konfirmasi aja ya teman-teman ya. Di sini kan saya pikir di sini ada gap kecil gitu di angka 3427-nya. Mudah-mudahan sih dia ketembus 347 untuk memutuskan PR-nya si ekor merah ya, mudah-mudahan gak kasih itu. Nah ini lagi pembuangan teman-teman, makanya teman-teman bersabar aja ketika ada pembuangan seperti ini. Kapan katanya mau beli MA10 teman-teman? MA10 yang biru ini teman-teman setting aja, ada nanti udah di bawah candle, nah baru teman-teman mungkin bisa melakukan input ya, ataupun teman-teman yang mau average ya silahkan gitu ya di MA10-nya. Biasanya saya seperti itu. Jadi ini hanya target penurunan aja, tapi kalau mau belinya jangan di 3433, tapi tunggu konfirmasi MA10-nya di bawah candle. Kalau teman-teman punya harga barang di area sini, berarti ini adalah average yang pertama. Nanti ada average. Kalau dia ada penurunan lagi, berarti 10 tahun lebih murah lagi gitu kan, lebih terendah lagi harganya. Teman-teman mungkin nanti bisa average di pihak ketiga. Apalagi ketiga masih turun lagi, stop. Jangan average lagi, cukup 2 kali aja. Setelah itu tunggu aja. Mungkin harga teman-teman kalau awal beli di sini, average harga sini contoh gitu ya. Terus average lagi di harga bawahnya, mungkin teman-teman bisa di harga sini teman, di harga tengah-tengah antara average tapi dengan nominal yang sama ya, biasanya seperti itu.
Oke teman-teman, mungkin untuk SMGR seperti itu, mudah-mudahan dia menuju ke supportnya di 3427 karena ada si ekor merah. Nah, mudah-mudahan teman-teman kali MA10 nya sudah mulai bawah candle, mungkin itu bisa menjadi tanda untuk ke atas, dan perlihatkan juga nanti bandar-bandar lokal sudah mulai akumulasi, biasanya dia mulai ke atas. Oke. SMGR, INKP juga sama, kata teman kita turun terus ya, biarin saya turun terus teman-teman ya, karena pinginnya seperti itu. Nah, ini target yang penurunannya sudah tercapai, artinya sudah menurunnya ke arah situ, udah jeblos, dan ini sudah tanda-tanda ke atas. Apakah ada di sini ada gap teman-teman ya. Perhatikan di sini gap, kita tandain deh untuk gapnya ya. Mana, nah ini gapnya kita tandain aja biar besar ketahuan. Nah, ini berarti tanda kenaikan sudah ada di area sini teman-teman ya, di 8.000 nya. Terus di sini kepala merah sudah mulai nongol, artinya mau menuju ke arah sini. Targetnya jangan jauh-jauh teman-teman, ke 8866 aja, 8860 ya. Ini udah dihitung harga wajarnya belum ya INKP ini? Kita lihat dulu ada nggak harga wajarnya, belum ya. Coba lihat INKP secara keseluruhan utuh, udah belum ya? Belum ya. Ini layar saya kurang lega teman-teman. Nanti coba INKP kita akan bahas ya untuk harga wajarnya, biar teman-teman punya guide-nya. Oh, saya beli lagi mahal. INKP ya. Kita akan catat dulu sebentar. Nah, teman-teman seperti itu ya, udah saya catat. Nanti mudah-mudahan bisa kita analisa juga ya. Ini ya, INKP. Belum ditulis INKP. Saya di sini tidak melihat dari berita, tidak bisa melihat dari apapun ya, hanya melihat dari Lukas Market Maker aja. Jadi untuk separuhnya sebenarnya lagi kepada murah teman-teman ya, di 6.690-an lah untuk harga supportnya ya. Nah, ini juga sedikit lagi menyentuh harga under value-nya di 7237 ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa menyentuh sedikit aja lagi. Ini upayakan teman-teman, ini kan lagi jatuh, upayakan teman-teman santai saja, jangan terburu-buru. Walaupun teman-teman nyangkut di atas, jangan terburu-buru untuk ngambil. Usahakan konfirmasi untuk pengambilan MA10 teman-teman ya. MA10 kan tandanya mau ke atas, itu juga masih konfirmasi dengan satu candle warna hijau biasanya ya. Nah, ini tanda-tanda ke atas sudah ada, cuman teman-teman harus bersabar aja di sini karena penurunannya mungkin akan berlanjut apabila si bandar lokal atau impor masih cenderung jualan. Tapi mudah-mudahan ditahan di area sini, mudah-mudahan. Tapi kalau dia turun ke bawah lagi akan lebih baik lagi sebenarnya teman-teman ya. Karena di sini kan punya support terjauh di mana? Nah, ada support terjauh di tahun 2023, kita cek. Nah, ini teman-teman tahun 2023 bulan Mei. Nih, ada di si ekor merah di 6890 ya. Nah, inilah mungkin akan menjadi titik support terdalamnya sementara gitu ya. Kalau tidak jeblos, berarti kalau jeblos berarti kan dia harus melihat dulu mau ke arah mana gitu kan. Nah, ini juga masih ada di angka 5 ribuan teman-teman untuk 5 tahunnya ya. Di angka ribuan. Tapi dia cenderung sih ditahan ya. Sudah 3 tahun ke 1, 2, mungkin ini yang ketiga ditahan di angka 6.300-an ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Berarti ini juga lagi menuju ke atas, step 1, step 2. Jadi kalau tidak turun, jadi ini sebenarnya udah step 1, step 2, step 3, cuman pas step 4-nya jebol ya. Artinya ya biarin aja, mungkin mau menuju ke angka 6820. Tapi kalau dia menuju ke angka malah di sini nih ke angka 3 kan murah banget gitu kan. Mungkin di area di sinilah batasnya ya, 6.300-an bukan menjadi bottom yang lumayan gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk INKP ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Jadi sekarang itu lagi ada pembuangan dari bandar lokal ataupun foreign, dan cenderung lebih baik teman-teman tunggu saja karena MA10-nya masih di atas candle-candle. Lanjut, ada Weton Wijaya Karya Beton. Ini karya-karya lagi dikaryakan gitu ya, PTP, PKK, WG gitu. Terus apa ada gitu yang istilahnya ini target saya di 148 ya. Weton sekarang lagi turun juga, MA10-nya masih di atas dan kemarin dead cross. Sekarang bagaimana pengambilan dari bandar lokal dan foreign? Bandar foreign dan lokal cenderung masih jualan teman-teman. Coba lihat di sini penjualannya saat ini sama nih, bandar lokal juga lagi jualan, cuman sudah mulai melandai, artinya sudah mulai
dikit-dikit tipis-tipis deh gitu ya. Untuk tanggal 4-nya poren masih keluar ya walaupun sedikit. Coba lihat di lokalnya. Lokalnya CC ngabe teman-teman kita ngabe. Tapi menurut saya lebih baik teman-teman sabar saja untuk menunggu ya. Ini di sini saya tidak ada tahanan ya. Di sini tidak ada tahanan kecuali di angka ini juga udah pada bagus semua teman. Ini juga bagus semua teman. Tahan di sini untuk jarak antara 79 sampai sekarang harga sekarang saya tidak punya tahanan di sini teman-teman. Artinya saya tidak punya perkiraan untuk penurunannya. Coba cek untuk weton ini ya. Untuk weton kita nih. Kita harus optimalkan waktu teman-teman ya. Kita lihat jangka panjang weton lagi posisi 10 tahunan ya. Ini jarak nih satu ke sini 10 tahun dalam posisi murah banget dan menuju downtrend banget teman-teman. Artinya 10 tahun lagi upaya untuk downtrend. Tapi untuk 3 tahunan ternyata dia punya posisi support di 57 10. 57 57 ya support jadi 57 dipantulin ya. Nah, coba lihat. Betul. Hati-hati teman-teman. Hati-hati ini. Ini ada si ekor hijau di angka 50-nya. Teman-teman mungkin mudah-mudahan sih tidak terlalu dalam ya, tidak terlalu dalam. Ini juga penurunnya sudah lama berarti ini belum saya bahas nih. Sudah lama weton ini ya. Ini juga sama udah terlewati nih. Ini sebenarnya target yang saya targetkan untuk kenaikannya sudah, cuman dia tidak mencapai target teman-teman nih. Target saya 148 kan. Ini cuman tidak mencapai target. Target kenaikan sudah terlihat. Satu, kepala merah ada di 12. Yang kedua di angka mana nih? 1 nih. Nah, udah di 110. Tetapi upayakan teman-teman santai saja dulu karena EMA 10-nya masih di atas candle. Jadi teman-teman santai-santai. Lihat pergerakan penurunnya sampai mana sambil liatin si poren sama si bandar lokalnya akumulasi atau tidak. Kalau akumulasi kecenderungan dia akan kan. So ini tidak sideways atas teman-teman. Jadi penjualannya tidak sideways atas. Kalau sideways atas itu biasanya contoh dia naik sedikit nih ke sini nih sampai sini contoh gitu ya. Sampai sini ya, dari sini ya. Nah, sini. Dan dia tidak jebol. Nah, mungkin cenderung dipainin aja di sini ngalir gitu ta. Jadi tidak jebol. Biasanya itu akan sideways atas. Walaupun pembuangan nggak jadi masalah teman-teman kalau sideways atas. Kenapa? Dia kecenderungan akan ditahan di situ di harga itu. Nanti pembeliannya nanti juga akan di harga situ biasanya seperti itu. Ya. Nih contoh nih. Ini kan ada sideways atas ya, tapi dia tidak lewati dari angka ini ya. Nih, angka ini tidak terlewati. Dia cenderung dia mau turun diangkat lagi gitu. Nah, baru ya angkat ya. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau di sini nih sideways tiba-tiba jeblos kan? Jeblos. Nah, ini juga jadi jeblos yang mudah-mudahan ditahan di area sini ya. Mungkin kalau kita lihat di MA 10-nya aja teman-teman untuk weton ini ya. Oke, lanjut. Ada aman. Keren aman nih. Ada pungutan dari Bandar Poren teman-teman dari tanggal 1 November. Kita lihat 1 November siapa 1 November untuk porennya. Ada HD ngambil 72.000 dan CC jualan. Aduh, CC sayang banget jualan ya. Kayaknya digantikan nih. Coba cek. Lihat deh. 1.000. Oh, dia punya barang dari sini teman. 21 Oktober. Kita cek deh 21 Oktober. Lihat net. Oh, HD masih mimpin teman. CC udah keluar. HD sedang memimpin. Oh, HD lagi mimpin. Tapi bagus teman-teman. Mudah-mudahan tidak jeblos area 107-nya ya. Teman-teman di sini ada si ekor hijau ya. Nah, ini juga udah tahanannya sudah kuat di 109-nya. Ini juga sudah kuat ya. Cenderung sih masih uptrend teman-teman. 200 sebelum ketembus ya. Nah, ini tanda-tanda kenaikannya aja teman-teman. Ini belum saya terlihat di area sini. Di area dekatnya dia tidak terlihat untuk kenaikannya. Hanya di 120 saja untuk kenaikan. Tapi secara pungutan bandar lokal atau poin lagi bagus nih. Bandar lokal juga ngamungut dari tanggal 31 Oktober. Nah, ini bandar lokalnya teman-teman untuk ngambilnya ya. Ada XL, NI, HP, XC, YB. Mungkin ini teman-teman kita sudah antusias karena dari sideways, tapi dibarengi dengan pungutan dari bandar. Jadi ini retail ngambil, bandar juga ngambil ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kadang-kadang begitulah teman-teman, mereka itu kecenderungan mengecoh teman-teman kita.
Dari spek jadi juga udah bagus teman-teman nih, frekuensi energi juga udah bagus, artinya alih-alih pengumuman di smart money. Jadi kecenderungan ke atasnya ada kecenderungan. Coba lihat untuk aman ini posisi, lihat aman posisi seperti apa. Saya cenderung kalau lihat teknikal analisis, kenapa suka aja teman, karena yang namanya lukisan itu indah untuk dilihat. Nah, untuk 1 tahunan dalam posisi dia di harga tengahnya. Jadi harga tengah itu ya bisa ke bawah, bisa ke atas teman-teman. Karena ini mungkin lagi posisi bingung, saya ke atasin gimana, saya ke bawah juga gimana. Cuman dia punya support di angka 83-nya. Mungkin untuk 83 murah gitu. Kalau sekarang lagi harga tengahnya, tapi ingat untuk jangka range 3 tahunan ternyata dia dalam posisi rendah banget. Ya, artinya lagi murah untuk jangka 3 tahunan. Ini juga sama, 5 tahunan juga sama, lagi posisi murah. Jadi ada kesempatan ke atas, ya, ada kesempatan ke atas, dan dia cenderung kalau ke atas itu cenderung naiknya secara pelan-pelan gitu, bukan pelan-pelan sih ya, secara nanjak gitu ya, tidak langsung bes ke atas, itu akan lebih baik. Ini cenderung sebenarnya emiten yang bagus teman-teman kalau naik seperti ini ya. Jadi naiknya itu pelan-pelan. Nah, seperti itu teman-teman untuk aman ya. Ini cenderung lagi saya duai di atasnya ya. Penurunannya juga lumayan lah gitu ya. Ini lihat kenaikan, coba saya ingin lihat kenaikannya. Ini cenderung dia membuat ini tanda-tanda penurunannya juga ngasih tahu kok teman-teman, untuk tanda-tanda penurunannya juga, tanda-tanda penurunannya juga terus kejebol gitu kan. Di sini juga nih ini bagus nih teman-teman, di harga 8 berapa nih, di 85-nya bagus ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini cenderung asal jangan jebol ini aja teman. Kalau jebol kan ke bawah, tapi kalau cenderung di sini berarti dia mau ngejemput PR-nya dulu dan lihat dulu isiannya ya. Kalau isiannya bagus berarti ini sebagai pertanda hanya menuntaskan PR-nya dulu untuk jarak dekatnya. Jadi kemungkinan kenaikan dari ke atas, dan bandar lokal juga sudah, bandar foreign dan lokal sudah bagus untuk isiannya. Jadi tergantung istilahnya market makernya gitu ya. Lanjut BSDE Bumi Serpong Damai. BSD juga lagi ada penurunan teman-teman, hati-hati aja, mas sebelum udah di atas candle, garis yang saya gariskan belum ketembus, artinya masih cenderung mau ke bawah ya. Ini cenderung mau ke bawah. Cuman catatan dari saya per hari kemarin tanggal 4 ada pengambilan dari bandar lokal ya. Mudah-mudahan ditahan ya sama bandar lokal ya. Tapi foreign cenderung dia malah jualan kemarin 10,1 miliar. Untuk domestik ada CC, ada DV, ada IP, yang paling banyak itu CC sama DP. Mungkin ini adalah di bagian di dalamnya itu ada market makernya. Terus IP juga ada, YU juga sudah masuk. Untuk foreign siapa yang ngambil? PD cuma satu, cuma yang ngejual lihat 46.000 lot, 5,4 miliar. Si BK, si AK, si BK. Dan seperti biasa si BK kalau jualan suka di bawah. Karena apa? Karena dia punya barang di harga bawah atau average keren. Kenapa saya bilang average keren? Lihat di sini ada shadow-shadownya. Kalau shadow begini berarti kalau dia punya harga lagi tinggi dikit pasti dikebawahin, habis itu ngambil bawah baru dia jualan. Ya, jualan dengan shadow lagi. Ya, seperti itu. Kalau BK sangat cerdas untuk memanipulasi pergerakannya teman-teman. Jadi biarkan saja dulu dia menemukan jalannya dulu teman-teman, biarkan SMA sebelumnya nanti di bawah candle untuk melakukan uji kenaikan lagi ya. Lihat untuk BSDE untuk posisi BSDE. Posisinya di mana? 1 tahunan dalam posisi agak mahal dikit dan cenderung dia menuju ke angka tengahnya ya, di angka 113-nya. Untuk 3 tahunan dalam posisi juga masih agak mahal, masih kecenderungan kenaikannya cuma ke angka 1.300 ya, lumayan lah 1.300 ya. Untuk 5 tahunan juga sama, masih ada kecenderungan ke harga 1.400 sampai 1.500 lah. Jadi dia masih posisi mahal, cuman lagi up ya. Nah, mudah-mudahan sih ini area-area sideways atas ya. Ini range sideways atas panjang teman-teman ya. Rentan 1.100 sama 1.300 ya. Jadi kalau dia mantul di area sini ataupun di area sini ya bagus teman. Berarti step 1, step 2, ini step 3. Cuma step 3-nya bablas ya, jadi bottom di sini, di bottomnya. Kalau jeblos ya mungkin ke sini teman-teman ya. Mudah-mudahan sih tidak ke sini ya. Atau enggak, mudah-mudahan ditahan di sini menuntaskan PR-nya sementara waktu. Nah, dia kenaikan lagi mungkin bisa render cut-nya lah ke 1.300 ya. Tanda-tanda kenaikan bagaimana? Ada teman-teman di sini, asik kepala merah sudah mulai nongol. Artinya kalau sudah mulai nongol ini satu nih, 1.200 juga ada ya.
artinya kecenderungan ke atasnya ada kecenderungan ke atas teman-teman ya, kalau udah ada si kepala merah. Oke, untuk BSD seperti itu teman-teman, hati-hati aja, Foreign lagi jualan dulu tapi bandar lokal lagi mungut, artinya lagi nahan. Mudah-mudahan ditahan di area yang saya gariskan. Hoki Buyung Putra Sembada, saya minus udah nggak kuat, katanya saya minus 17%. Oke ya, tunggu aja teman, apa ini, tunggu aja teman-teman sebentar ya, karena ini lagi ada penurunan juga. Bandar lokal sudah ngebuang, tapi Foreign kemarin tanggal 4 dia sudah mulai masuk ya. Foreign ada AK yang ambil 2000, teman sudah mulai masuk lumayan. Disitu juga ada gap teman-teman di angka 106-nya. Harap bersabar aja teman-teman untuk penurunannya ya. Karena lihat MA10 masih di bawah candle, artinya downtrend, betul dia mau downtrend. Nah, untuk bagaimana katanya menyiasatinya, tunggu aja. Nanti kalau mau average MA10, kalau nggak punya duit lagi ya nggak jadi masalah teman-teman, tunggu aja karena kenaikannya juga ada. Coba lihat kalau 17% di mana teman-teman angkanya teman-teman ya. Ya perkirakan deh di angka sini berapa persen? 12%. Berarti di area atas ya. Ada sini teman-teman ngambilnya. Ya, berarti benar area sini ya. Teman-teman mungkin area sini ya, ketika dia ngambil MA10-nya sudah mulai di atas karena cuma rapat. Enggak apa-apa teman-teman. Berarti pengambilan teman-teman di sini, tunggu konfirmasi seperti ini lagi nanti di bawah. Dan upayakan si MA10-nya sudah mulai menuju ke atas ya. Dan ini juga ada upaya dari Bandar Foreign untuk ngambilnya. Mudah-mudahan ditahan di area sini. Kita hoki posisinya. Ya hoki sedikit lagi menyentuh undernya di 92 ataupun nanti di supportnya ada di 77. Nah, ya. Ada di 77 teman-teman. Nah, untuk posisi 1 tahunan deh. 1 tahunan juga dalam posisi murah teman-teman, karena di sini tinggal sedikit lagi 97 teman-teman supportnya ya. Jangan sampai dia jeblos ke angka sini teman-teman. Tapi kalau ke angka 78 bagus, berarti teman support banget ya. Teman-teman santai saja. Ya antara kalau sudah biasanya udah support ya paling turun dikit bisa ngejeblos, bisa di up ke atas ya. Ini bagus, penurunannya bagus teman-teman. Ya, kalau teman-teman ngambil di 100 berapa tadi? Di area berapa? Di area 120-an ya. Area situlah mungkin dia lagi di harga tengahnya teman-teman itu ngambil di harga tengahnya ya. Jadi tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal, udah di situ gitu. Harga tengahnya di situ untuk 3 tahunan. Artinya disimpan agak dikit, walaupun turun biarin aja, biarkan dia menentukan jalannya. Nanti kalau mau average jadi MA10-nya teman-teman ya. Average MA10-nya aja. MA10 sudah mulai di bawah candle. Ingat ya, MA10 di bawah candle artinya sudah lepas daripada candlenya seperti ini. Cuma perhatikan juga nanti dia bikin gap atau tidak, terus dia bikin ada pungutan atau tidak. Tapi sementara ini masih ada pungutan dari Bandar Foreign-nya, lumayan lah teman-teman. Mungkin di situ mau nahan ya. Jadi untuk hoki seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman kita bisa kejemput karena penurunannya lagi agak lumayan. Tunggu dan sabar, itulah kuncinya. Karena lagi ada penurunan, nanti kalau teman-teman kasih tahu saya lagi ketika sudah mulai menyentuh harga supportnya ya. IATA konfirmasi 61 sang 3. Itu kan IATA udah dibanting lagi kan ke angka berapa ini. Nah, IATA teman-teman coba perhatikan dari bandar lokalnya lagi cenderung ngebuang teman-teman ya. Tunggu sebentar ya.